Iya nih, mau bahas cewek Abu Alfi sebentar. Kamu mau ikut gak? Kita duluan ya, nggak ikut nih, mau ke perpus. Duluan ya guys. Bye-bye. Loh, Git, dari mana? Baru bangun. Masa udah selesai? Ya udah, masa udah selesai dari tadi. Kan kamu mana? Perpus. Tapi kan lagi pada ngomong kok ada cewek Abu Alfi. Ini cewek lu juga. Guys, cewek lu kan ngomong sama kalian kan? Iya. Sini. Ini kita ngapain? Kita bahas cewek Abu Alfi. Tadi kelasnya bahas apa aja? Kita tadi bahas vitamin B6. Apa aja sih? Ada banyak, ada definisinya, terus itu apa sih yang lebih sama kurang itu? Oh, ada defisiensinya juga, sama toksisitas. Terus satu lagi apa ya? Apaan ya? Iya, sama interaksi. Gitu, Gap. Oh, vitamin B6 aku tahu. Dia tuh salah satu vitamin dari banyaknya vitamin B yang banyak itu kan. Kalau nggak salah itu fungsinya buat perkembangan otak, kulit, sama saraf. Terus sumber-sumber itu kita bisa dapat dari hati ayam sapi, terus dari kacang-kacangan, kolong-kolongan, buah kayak pisang alpukat, sama sayur kayak kentang, wortel, sama bayam. Bener bukan? Nah, bener banget, Gap. Nah kan, kalau misalkan definisi mah aku udah tahu. Tapi kalau misalkan yang tadi gitu tuh yang kayak peran, terus toksisitas sama defisiensi, terus interaksi sama zat lain. Emang vitamin B6 bisa interaksi kah? Terus, kamu tahu gak fungsi dan juga peran vitamin B6 di dalam tubuh kita? Yang pertama, dia itu sebagai koenzim buat lebih dari 100 reaksi enzim seperti pada metabolisme protein, karbohidrat, dan juga lemak. Terus juga dia sebagai konversi zat gizi. Vitamin B6 berperan penting di dalam mengkonversi triptofan menjadi niacin ataupun serotonin, serta di dalam pemecahan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat sehingga berperan penting dalam penyediaan energi bagi tubuh kita. Kemudian, dia juga berperan di dalam sintesis heme. Vitamin B6 juga berkontribusi di dalam sintesis heme yang merupakan komponen penting di dalam hemoglobin, yaitu membantu transportasi oksigen di dalam darah. Dan yang terakhir, yang paling penting, yaitu berperan penting juga di dalam metabolisme karbohidrat dan juga lemak sebagai transformasi karbohidrat, lemak, asam amino, dan juga asam nuklear. Gitu, Gaby. Kalau defisiensi sama toksisitasnya ya, Gap, setahu aku, defisiensinya itu dia dapat menyebabkan gangguan pada fisik sama mental. Karena vitamin B6 itu kan dia punya peran dalam metabolisme, produksi hemoglobin sama fungsi saraf. Terus gejala utamanya apa aja? Gejala utamanya itu ada anemia, masalah kulit, terus ada sistem imun yang melemah. Sama apa lagi ya, aku lupa, sebentar ya, aku buka dulu catatannya. Oh, sama satu lagi dia ada sama gangguan saraf sama mental. Kalau toksisitasnya, setahu aku dia itu dapat terjadi karena konsumsi suplemennya yang berlebihan deh. Nah oke nih, terus kalau misalnya buat yang interaksinya, nah dia tuh banyak banget nih berinteraksi sama zat gizi lain. Jadi ada yang mendukung, ada juga yang kayak menghambat gitu. Nah kalau misalnya mendukung tuh ada zat apa kayak zat gizi lainnya tuh kayak vitamin B lainnya, kayak tiamin, riboflavin, sama niacin. Nah kalau misalnya si mineralnya itu ada magnesium sama zinc. Terus ada juga yang menghambat. Nah yang menghambat itu namanya itu penisilamin. Terus ada juga dia itu yang menghambat selain penisilamin dari kayak jamur-jamuran gitu loh. Namanya itu agaritin sama giromitrin. Terus ada juga yang dia itu masuknya ke golongan biji-bijian, yang ada di dalam biji-bijian gitu. Namanya itu linatin kalau nggak salah gitu, Gap. Kalau misalkan absorpsi sama transportasinya gimana? Kalian ngerti gak? Nah kalau misalnya transportasi sama apa tadi absorpsi ya, nah itu kita juga kayak bingung. Aku juga ngerasa nggak paham. Kan tadi pas di kelas, coba aku cari Iya. Aku coba cari di internet ya. Oke. Tadi aku dapat di Aku di mana? Pasti kamu lagi kebingungan kan tentang absorpsi dan transportasi vitamin B6. Yuk kita bantu jelasin, Gap. Ayo. Bukan yang kalian di perpus ya? Hai, absorpsi vitamin B6. Jadi, ketika kamu makan makanan bersumber vitamin B6, itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan diserap di usus halus, khususnya di jejunum dan ileum melalui proses difusi pasif. Nah, kemudian dibawa untuk melakukan penyerapan ke dalam aliran darah dan dibantu untuk mengalirkannya ke dalam hati. Terus, periode
Bye. Dia kenapa sih? Gak tahu.